Nah, good people, fenomena umroh secara backpacker alias mandiri memang lagi marak ya. Tapi apa ia bakal mempermudah atau malah akan mempersulit kita saat melakukan ibadah umroh di Tanah Suci nanti? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama pakar dalam bidang perjalanan umroh dan haji. Assalamualaikum Bang Nuh dan juga Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah datang ke Studio Net. Ya, Umi dan juga Bang Nuh, sekarang kan baru marak banget ya soal umroh backpacker ini. Apa aja sih yang membuat orang-orang ingin melakukan umroh backpacker ini? Kadang-kadang fenomena seperti itu hanya in aja ya. Tapi yang sebenarnya harus diteliti benar-benar karena umroh backpacker itu sebenarnya akan lebih mahal jatuhnya. Dan umroh itu adalah perlu bimbingan. Jadi perlu arahan. Kalau kita tidak tahu fikih-fikihnya dan semua yang kita lakukan dalam ibadahnya, maka akan sia-sia jadinya. Sia-sia ya. Betul. Yang udah kesana mahal-mahal, taunya salah. Taunya salah, tidak Taunya sesuai salah, dengan fikih. betul. Ya, Umi dan Bang Nuh, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam memilih travel umroh dan haji? Yang pertama sih kan travelnya harus yang jelas. Yang kedua bimbingan yang kredibel sesuai Quran dan Sunnah. Karena bimbingan itu sangat penting ya, karena kita di sana itu melakukan perjalanan ibadah. Lalu yang ketiga harga juga harus kita perhatikan. Lalu yang keempat fasilitas dari travel tersebut, fasilitas yang diberikan untuk jamaahnya, apakah sudah sesuai atau belum. Itu sih yang harus kita perhatikan sebelum memilih travel untuk perjalanan ibadah kita. Dan Umi, gimana nih kendala-kendala yang dihadapin orang-orang di saat melakukan umroh backpacker ini sendiri? Kalau kendalanya mungkin yang pertama kendala bahasa ya, karena di sana kan biasanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Biasanya rata-rata kalau umroh yang dilakukan umroh mandiri itu dia terkendala bahasa, jadi tidak bisa tawar-menawar. Dan jatuhnya harganya jauh lebih mahal, apalagi transportasi, apalagi kalau misalnya kita ketemu taksi yang tidak amanah, bisa dibawa muter-muter segala macam. Agar tarifnya lebih Betul. besar ya Umi ya. Dan kendalanya saat ini kadang-kadang kalau misalnya kita booking hotel di aplikasi tidak tercantum di hotel tersebut. Nah itu sih yang kadang-kadang agak kacau. Jadi beberapa saya menemui umroh yang backpacker atau mandiri, dia tidak bisa melakukan pembayaran di hotel tersebut, atau ketika dia melakukan booking dan sudah melakukan pembayaran di Indonesia, ternyata di hotel Saudinya belum terbayar atau tidak ada bookingannya. Jadi memang kendala-kendala tersebut kalau umroh backpacker atau umroh mandiri itu memang kalau dilihat kelihatannya lebih murah, tapi jatuhnya nanti akan lebih mahal. Wah, begitu ya Umi ya. Nah, pastinya sangat disarankan untuk kita beribadah secara khusyuk saat umroh nanti. Melalui Biro Perjalanan Umroh dan Haji, apa sih yang ditawarkan untuk calon jamaah dalam melaksanakan ibadah umroh melalui Salmi Lazuardi Tour? Kalau di kita insya Allah bimbingannya ya, bimbingannya dari keberangkatan dan dari sebelum berangkat manasiknya insya Allah dibimbing dan dituntun oleh ustadz-ustadz yang sesuai Quran dan Sunnah. Terutama nanti di sananya dari pelaksanaan ibadahnya, dari kegiatan hariannya itu dibimbing juga oleh ustadz sampai nanti kepulangan. Jadi itu sih bedanya dari kami Salmi Lazuardi Tour. Jadi memberikan bimbingan ibadah ketika di ibadah Saudi, yang full betul. Ya, Bu, ya? Dari awal sampai akhir ya. Oke, Bang Nuh, apa saja nih fasilitas dan keunggulan dari Salmi Lazuardi Tour? Itu tadi disampaikan oleh Umi Gazi ya, bahwa di Salmi insya Allah dari awal kita pembimbingannya, terus keberangkatannya, sampai semua ibadah yang akan dilakukan di Mekah dan Madinah, semua dibimbing sampai akhir. Jadi dari fikihnya, betul. Jadi tidak akan ada yang namanya tersesat terlantar, begitu ya, tersesat, Bang Nuh ya. bahkan tidak tahu, itu nggak ada insya Allah. Iya. Lalu kelebihannya kalau di kita paketnya itu bisa sesuai dengan keinginan. Oh, bisa sesuai Jadi dengan bisa, aku pengennya cuman ada yang umroh 1 hari aja bisa, gitu. Seperti itu. Ya, jadi paketnya itu bisa menyesuaikan dari keinginan jamaahnya. Jadi nggak harus paketnya Full, dari 9 kita. hari. Iya, karena kalau di kita ibaratnya kita sebagai wholesaler, sebanyak yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ikut sama kami.
Lebih fleksibel iya ya, betul. Umi, jadi ya Iya, jatuhnya. salah satunya Yayasan Syarikat Islam, Yayasan Kawit An-Nur yang sudah 8 tahun ya bergabung sama kami. Jadi mereka ingin menyesuaikan paket-paketnya gitu atau tanggal keberangkatannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah Bang Nuh, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan jamaah sebelum melakukan umroh? Yang perlu dipersiapkan diantaranya fisik dan mental. Tentunya karena fisik itu di sana sangat diperlukan untuk ibadah di sana. Karena iklim di Saudi dengan di Indonesia udah pasti beda. Yang kedua, setelah fisik dan mental, tentunya kita harus punya bekal yang sabar luas, punya kesabaran yang luas, agar semua yang di sana kita akan terima situasi di sana, insya Allah kita akan menerima dengan leganya. Jangan lupa sih sebetulnya pilih travel yang tepat. Jangan lupa boleh lihat-lihat ke Salmi Halal Tour. Lalu yang kedua juga kita harus dibekali dengan bimbingan ibadah yang terbaik tentunya, karena kita pergi ke sana sudah jauh, mahal, jangan sampai kita sia-sia. Terima kasih atas penjelasannya Umi dan Mbah Nuh. Ya good people, fakta menarik lainnya masih banyak di Fakta 62. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta 62.